أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Ada satu kata yang jika diperdengarkan di kalangan kaum wanita, maka ini akan menimbulkan ketidaknyamanan, tidak suka, atau mungkin berkomentar yang negatif. Namun, jika ini diperdengarkan di kalangan kaum laki-laki, maka mereka pun akan tersenyum dan bahkan asyik untuk memperbincangkannya. Apa itu? Poligami. Ya, kata ini kata yang mungkin sedikit mengusik sisi kebatinan kaum wanita, meskipun tidak semua, akan tetapi ini cukup membahagiakan meskipun hanya gojlokan atau sekedar canda dan gurau saja, tidak mengamalkannya. Bahkan ada yang berkata poligami itu bukan untuk diperbincangkan, bukan diobrolkan, akan tetapi untuk diamalkan. Ya, begitulah suasana perbincangan yang kita dapati jika ini diperbincangkan di kaum laki-laki. Nah, pertanyaan kali ini terkait tentang poligami. Pertanyaan yang akan kita cari tahu jawabannya adalah tentang kenapa sih di dalam Islam itu ada poligami. Poligami adalah memungkinkan bagi seorang laki-laki memiliki satu istri, 2, 3, sampai 4. Itulah kira-kira gambaran persis yang ada di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Allah Subhanahu wa taala memberikan kelonggaran, memberikan kesempatan, karena kesempatan tentunya tidak harus diambil. Ini bukan kewajiban. Memberikan kesempatan bagi kaum laki-laki yang punya syarat-syarat tertentu, yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menikah lebih dari satu. 2, monggo. 3, silahkan. 4, wow, ini istimewa sekali tentunya. Nah, penting untuk kita pahami bersama-sama, kenapa di dalam Islam itu ada poligami. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mencanangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mencanangkan, tentunya sudah dengan perencanaan yang begitu matang. Karena tidak ada perencanaan Allah kecuali amat sangat matang, kecuali pasti itu maslahat, manfaat bagi umat manusia. Di sisi lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menuturkan dalam satu riwayat sahih, tanakahu tanasalu. Tanakahu, silahkan menikah, menikahlah. Dan silahkan punya anaklah. Fa inni mubahin bikumul umam yaumal qiyamah. Kata beliau, sesungguhnya aku nanti di hari kiamat itu amat sangat bangga dengan banyaknya umatku yang ada di belakangku, tentunya yang akan mendapatkan syafaat istimewa dari beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, banyak tentunya. Saya katakan banyak, bukan sekedar banyak ya. Banyak alasan mengapa Islam mengajarkan, memberikan kesempatan untuk berpoligami. Tentunya ini yang tidak beragama Islam bahkan ada yang memandangnya dari sudut sempit, lalu kemudian muncul cacian. Memandangnya dari kacamata buram, sehingga kemudian menimbulkan ketidaksukaan dengan ini. Mungkin yang dilihat fakta adalah ada memang yang tengkar mulu istri pertama dan yang kedua.
kemudian istri pertama nuntut cerai, dan berbagai macam dinamika yang terjadi pada saudara kita yang memilih untuk menggunakan kesempatan berpoligaminya. Namun lepas dari itu semua, kita harus mulai menata hati, kita harus mulai menata pikiran. Nasihat saya untuk kaum wanita, boleh wanita itu menolak untuk dipoligami, itu boleh. Wanita itu tidak mau dipoligami, itu monggo, itu haknya. Namun jangan sampai menafikan syariat bolehnya dipoligami. Dua hal yang berbeda. Menolak syariat bolehnya berpoligami berarti menolak ajaran Nabi Muhammad SAW. Berarti menolak dan menafikan ajaran Al-Quran. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tapi kalau ada seorang wanita menolak dirinya dipoligami, itu sah. Karena memang menolak ya untuk dipoligami itu belum tentu menolak syariat poligami. Kita ambil contoh saja, orang yang tidak mau makan pete bukan berarti mengatakan pete itu tidak ada. Enggak. Yo ada pete, cuman saya tidak mau. Syariat poligami itu ada, tapi saya tidak mau. Ini cerdas, ini bijak bagi seorang wanita. Maka kebablasan, berlebihan kalau kemudian syariat yang dicaci, syariat kemudian yang dinafikan. Sekali lagi, mudah-mudahan kaum wanita di rumah kita, wanita mulia di rumah kita diselamatkan lisannya oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkataan yang demikian itu. Menafikan dan bahkan melecehkan syariat poligami. Saya ulangi sekali lagi supaya jelas dan gamblang. Wanita itu boleh menolak dipoligami. Tapi jangan sampai menolak keberadaan syariat poligami. Bolehnya dan kesempatan berpoligami. Di Quran, di As-Sunnah itu dibolehkan. Nah, alasannya tentu banyak. Dimulai dari alasan kenapa kalau perempuan itu tidak boleh punya suami dua, disebut poliandri, sementara laki-laki boleh lebih dari satu istrinya. Tentunya ini ada yang punya beralasan bahwa laki-laki itu sosok pemimpin. Jadi pemimpin bisa dong mimpin 1, 2, 3. Sementara wanita itu dipimpin. Ada alasan nasab. Kalau istrinya 1, 2, 3 jelas, anaknya siapa? Dari istri pertama tetap si A, istri kedua si A. Akan tetapi akan rancu nanti nasabnya kalau seorang wanita punya suami lebih dari satu, sebut saja poliandri, kemudian hamil. Nah ini yang jadi itu suami A, suami B, apa suami C, akan kacau. Akan tetapi ada hal yang menarik di sini yang perlu kita cermati, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan begini dalam satu riwayat Imam Bukhari, la taqumus sa'atu, tidak akan tegak berdiri dan tidak akan terjadi kiamat hatta yurfa'ul ilm, hingga ilmu diangkat, wayat harul jahl, sampai kemudian merata sekali dan banyak bahkan menampakkan diri orang-orang yang bodoh, wayakillur rijal wayakthurun nisa. Ini yang ketiga, wayakillur rijal, sedikit sekali populasi kaum laki-laki, wayaksurun nisa, banyak kaum wanita. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, sampai-sampai sangat mungkin berpotensi 50 wanita itu berdiri di belakang seorang laki-laki, saking banyaknya populasinya. Dan faktanya sekarang, mari kita simak 10 negara dengan populasi kaum wanita jauh melampaui populasi laki-laki. Yang pertama adalah China, Tiongkok disebut begitu. Bukan hanya populasi penduduknya yang tinggi, tapi juga populasi kaum wanita yang sangat-sangat banyak. 2, Kazakhstan. Bahkan di sana bebas, silahkan poligami. 4, bahkan dapat ribut kalau sampai poligami. 3, Moldova.
4 Hungaria, 5 Rusia, 6 Lituania, 7 Belarusia, 8 Ukraina, 9 Estonia, 10 Latvia. Kebanyakan di negara Eropa yang justru banyak mungkin ya menolak poligami. Di sana populasi tinggi. Dan faktanya di negara-negara yang saya sebutkan 10 negara, populasi wanita yang sangat tinggi itu pelacuran, jual diri amat sangat tinggi. Lalu masihkah kita menolak syariat itu? Padahal faktanya demikian. Boleh jadi yang negara-negara tidak disebut banyak. Bagaimana di negara kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk berpikir cerdas dan bertindak bijak, khususnya menyikapi poligami. Ingat, ada 10 negara dengan populasi wanita terbanyak. Negara kita mungkin hanya saja tidak sesignifikan 10 negara yang tadi saya sebutkan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.